ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajmain wa ila rohi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami qarabatina wa jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anallahu yaghfiru dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kitabul buyu, bab masalah bisnis ya. Pokoknya buyu itu bisnis, apa aja judulnya dah. Bab surutihi wa manuhiya anhu, syarat-syaratnya buyu dan hal-hal yang terlarang daripadanya. Yang pertama hadisnya an Rifa'at bin Rafi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Badzar wa sahhahahu al-Hakim. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, usaha apa yang paling baik? Ayul kasbi atyabu, usaha apa yang paling baik? Qala, Rasul menjawab, amalur rajuli biyadihi, usaha yang paling baik adalah usaha home industry. Wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang mabrur, jual beli yang sesuai undang-undang hukum agama. Jadi yang paling terbaik adalah kalau mau usaha ya, apa kita namanya jadi pengacara, apa menjadi penasehat, apa macam-macam, itu termasuk itu ya, termasuk dalam golongan paling baik ya. Jadi amal rajul biadihi, kalau di kampung-kampung ya namanya kayak Cibaduyut ya, kerajinan tangan, paling bagus kerajinan tangan nomor satu itu ya. Kalau yang punya ilmu berarti kan konsultan, sama termasuk kayak bapak kita nih Pak Heri Suhari ya, Pak Heri ya, Pak Heri, takut salah kita nyebutnya Pak Heri. Jadi yang menggunakan kemampuan pribadi itu yang paling baik, kena waktu kita ngatur, mau sholat kapan aja kita ngatur sendiri. Jadi dari kemungkinan saling mencurangi nggak ada orang kita, itu yang paling baik itu. Makanya kalau bisa mah punya keterampilan. Kemudian yang kedua, ranking keduanya yang terbaik kata Nabi, kullu bai'in mabrur, jual beli. Jual beli termasuk sewa menyewa ini ya. Jadi namanya jual beli itu pokoknya sewa menyewa, kontrak-kontrakin dan sebagainya, itu termasuk baik itu buyu. Haji mabrur artinya tidak melanggar aturan, jual beli yang tidak melanggar aturan. Bukan haji aja mabrur ada jual beli mabrur juga. Mabrur berarti tidak melanggar aturan ya? Iya, sesuai dengan aturan. Tidak melanggar atau sesuai? Iya, dengan berarti sesuai. Tidak melanggar aturan syariat. Mungkin kalau tidak melanggar dengan sesuai dengan aturan itu agak menurut pengertian saya ini istilah hukum. Jadi kalau kita tidak, kalau yang sesuai aturan, kalau melanggar dikit kan boleh. Contoh kayak kita pakai helm kan, itu dulu kan pakai helm harus tutup semua. Kadang-kadang orang pakai helm yang sepotong, nanti kembalikan lagi. Nah, jadi itu kan tidak melanggar aturan, cuma menyalahi dikit gitu. Enggak, kalau enggak melanggar aturan, kan kita kan memang diperintahin dilarang, dilarang itu aja kan. Dalam kita berdagang kan undang-undang kita dalam Al-Quran cuma ini halal, ini haram. Jadi enggak sampai mengerjakan yang haram kan, yang dilarang. Yang diperintah kita kerjakan, dilarang enggak. Kalau itu udah nanti lihat situasinya itu. Itu nanti ada langkah keduanya. Tanyain enggak? Ngerti dagang? Pak Ari enggak? Enggak. Jadi kalau bahasanya bang
nggak melanggar sesuai aturan. Ya, tidak melanggar sesuai dengan aturan. Iya, pas berarti kan? Ya, udah. Sesuai dengan aturan Ada nggak celah melanggar. kalau Pak Kadir lebih tahu, soalnya juga ada celah. Tapi tidak melanggar aturan, tidak apa, sesuai dengan aturan, tapi tidak ada kaitannya mungkin barangkali dengan minusnya gitu ya. Itu nanti lain lagi ya. Itu nanti dalam bahasa kita ada tarik ulurnya gitu ya. Tarik ulurnya. Misalnya ini kan ukurannya kan aturan agama. Iya. Kan aturan agama ini kan secara beberapa ketentuan kan sudah di mansuk namanya Ustaz. Yang diundangkan itu namanya apa? Lah kalau yang ditetapkan mah bukan mansuh, yang dihapus mansuh. Mansuk. Apa namanya? Kalau yang dari Al-Qur'an dan hadis diambil menjadi undang-undang gitu. Ustaz. Apa namanya? Jadi ditetapkan oleh hukum negara. Oh, itu istimbat kalau. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan dua ketentuan, mau pilih hukum agama, apa pilih hukum negara, ini kan kesulitan kita sebagai Ambil hukum agama lah. karena kita kan berada di tengah-tengah hukum yang Ya, saya kemarin ditanya orang gimana tuh kasusnya saya puji. ya, Kalau agama Islam mengatakan kalau sudah balik sudah sah dinikahkan. ya, Tapi undang negara harus 21 lah perempuannya. 17 ya. Undang negara gitu. Lah kalau kita sebagai orang yang konsekuen beragama ya kita meskipun melanggar hukum negara, karena pernikahan itu daripada berzina ya. gitu. Nah, saat-saat ada kontradiktif seperti ini bagaimana kita ngambilnya? Maka Imam Hanafi mengatakan usia balik perempuan itu umurnya 21 tahun. Nah, ini kan nggak kena lagi ntar. Jadi enak bocah kagak sholat tuh 1 tahun. Ya, iya, jadi jangan kita pakai. Kalau begitu yang paling bagus memang dinikahin tapi jangan digaulin. Itu jangan keluarnya kan. Jangan keluarnya dinikahin sudah masuk pondok pesantren lagi. Udah nikahin dulu, nikah jam kabul, habis nikahin udah kirim pondok pesantren untuk kuliahin. Selesai kuliah baru dipakai. Kan nggak langgar dua-duanya. Status aja gitu. Iya, status kan udah resmi pernikahannya. Gitu. Kayak Rasul waktu nikah sama Aisyah kan umur 7 tahun. Tapi digaulinya setelah umur 14 tahun. Gitu. Ya kayak begitu banyak kan hukum negara yang tidak truk dengan hukum agama. Ya kita mestinya kita ambil jalan tengah. Hukum Islam ya kita nikahin dengan resmi, kemudian digaulinya nanti setelah dia usia 20 tahun atau 17 tahun. Kita nggak boleh mengalahkan hukum agama demi negara. Tapi memang tingkat kesulitannya begini, ketika menyusun satu kontrak kan ada satu klausul yang secara hukum dilarang oleh agama seperti riba itu. Tapi mau tidak mau kita harus memasukkan syariat agama kan gitu. Misalnya investasi kan gitu Ustaz. Investasi itu di dalam hukum perdata itu mau tidak mau kan harus dihitung keuntungannya itu, prediksi keuntungannya itu. Warlaba. Nah, artinya kalau di dalam hukum syariah itu sudah tentu itu ada jual beli, ada kesepakatan. Kalau ini kan tidak ada keuntungan yang disepakati. Keuntungan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh si pemilik modal. Sebelah pihak. Iya, kadang-kadang itu yang kita kontradiksi. Apakah kita mau jalankan yang ini apa mau jalankan yang ini? Entar di sini ada nih ya kalau masalah itu, masalah investasi. Tadi saya mau ajak San tadi. Belakangan aja. Iya, jauh nih. Ada investasi ya. Memang kalau investasi kan memang secara Islam bagi hasil. Iya, Bagi hasil itu kan artinya yang dibagi keuntungannya. iya, Kalau untungnya dibagi, kalau enggak ya rugi ditanggung bersama. iya. Jadi kayak kita Al-Azhar ini menurut saya ketentuan syariat agama dilanggar. Iya. Jadi ketika kontrak, kita sign kontrak tidak ada pilihan harus menandatangani itu 10% dari pendapatan, bukan royalti itu 10% dari nilai keuntungan, tapi ini dari pendapatan. Menurut saya sudah nggak sesuai gitu. Iya. Jadi memang yang kayak begitu kalau kita yang kata Pak Bang tadi pengen zuhud jadi hindari. Zuhud ya. Tapi kalau kita ikut di dalamnya sebagai instrumennya nggak bisa ngindar. Ini dan makanya cepat-cepat diganti oleh Pak Heri. Dia terusin sudah. Yang di belakang sudah enggak? Nggak nanya? Enggak?
Ya terus yang kedua, Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita suhumal maitati baina tutla biha supunu wa tudhanu bihal juludu wa yastas bihu bihan nasu. Faqala la huwa haramun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu inda dzalika qatalallahu al-yahuda innallaha ta'ala lamma harrama alaihim suhumaha jamaluhu tsumma ba'uhu faqalu thamanahu muttafaq alaih. Dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Jabir pernah mendengar Rasul bersabda pada waktu itu amal fathi pada saat beliau berhasil memerdekakan kota Mekah atau membebaskan kota Mekah, dan saat itu Nabi berada di kota Mekah. Kata beliau, sungguhnya Allah telah mengharamkan memperdagangkan khomer wal maitati dan memperdagangkan bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnami dan patung. Faqila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitati, ya Rasulullah bagaimana kalau memperdagangkan bangkai? Bukan, lemak bangkai. Karena kan biasanya lemak itu dipakai mengecat perahu dan juga dipakai buat meminyakin kulit atau melenturkan kulit, dan kebanyakan juga dipakai menyalakan lampu oleh masyarakat. Faqala, Nabi menjelaskan la yang demikian nggak boleh, huwa haramun, itu hukumnya haram. Haram. Ya ada bangkai kerbau mati kan ada lemaknya di zaman dulu ya barangkali ya, ngecat itu dari pakai lemak bangkai itu ya nggak boleh. Jadi kalau emang udah binatangnya mati ya nggak ada boleh dimanfaatkan, sampai lemaknya nggak boleh. Buat masang lampu pelita juga nggak boleh tetap. Ya kalau yang dipotong biasa mah nggak masalah Pak. Ini binatang yang sudah mati karena bisa dimanfaatkan kan lemaknya untuk ngecat, dimanfaatkan lah oleh orang-orang itu, maka hukumnya tetap nggak boleh. Kalau yang dipotong mah resmi, dagingnya dimakan, lemaknya baru itu lah halal. Halal banget. Kebanyakan ibu-ibu senang itu yang keramik patung tuh, patung ada patung kayak apa gitu, itu Ya. gimana Pak? Ya sama Pak, sama. Ya kuda-kudaan, kucing-kucingan, ayam-ayaman, kodok-kodokan, apa aja semua yang namanya patung-patung, gajah-gajah, semua itu haram. Ayam-ayaman, pokoknya segala macam lah, segala patung-patung itu. Yang sekujur tubuh ya Pak Ustadz ya? Hah? Yang lengkap untuk sekujur tubuhnya. Sekujur. Ya, maksudnya selengkap lah, ada tangan, telinganya sampai. Iya, yang utuh gitu ya. Utuh. Potong? Nggak apa-apa kalau potong mah. Kepala doang. Ya, bukan doang. Memiliki juga nggak boleh kalau begitu. Sepotong nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepotong nggak? Potong gimana? Ya. Jadi kenapa punya patung? Ada obat jantung itu terbuat dari lemak babi, terus dokternya itu nggak ngomong dulu ke pasiennya bahwa itu terbuat dari lemak babi. Itu kita sebagai memberikan kan bingung juga mau bilang bahwa ini dari lemak babi, kalau akhir si pasien ada yang tadi secara yang diterima, ada yang tidak itu bagaimana yang Nah, jangan dikasih, jangan diberikan. Kita harus tegah itu, karena itu dilarang oleh kamu. kalau beritanya obatnya cuma itu yang sakit. Ya kalau mau soal satu-satunya nggak ada lagi ya boleh. Kalau nggak ada lagi obatnya, kecuali itu ya boleh. Kapsul ya dia? Oh, suntik. Suntik. Kalau kapsul Kalau disuntik paling nanti ujung-ujungnya tuh orang malas sholat. Kalau darahnya sudah bercampur darah yang kotor ya ujung-ujungnya paling pertama akan timbul jadi orang yang kurang rasa cemburunya, karena babi kan itu
dilarang makan babi karena babi tidak pernah ada rasa cemburu sama, jadi biar bininya diambil sama teman-teman dia nggak pernah marah. Di antara kan ilatnya itu. Tapi kan dia nggak tahu. Ya dia nggak tahu juga. Dokter yang ngasih yang salah, sama ada juga yang salah. Ya, akibatnya ada gitu. Ada akibatnya, ada efek samping apa? Sebagai pelaksana ini kan udah bisa. Enggak, kalau emang udah tinggal satu-satunya obat cuma itu yang bisa, ya nggak masalah. Ikan darurat namanya, makannya pun boleh kan daging darurat. Diharamkan kita makan bangkai, darah dan babi. Manakala darurat boleh makan babi. Sama kalau obat juga kan kena darurat gak ada yang lain, maka untuk pengobatan itu ya boleh. Ya kalau emang udah darurat nggak apa bilang nggak apa-apa. Kecuali masih banyak obat yang lain, ada lagi yang lain, tuh masih ada alternatif lain, alternatifnya dulu. Kalau itu kita kan obat darah tinggi. Saya baru tahu bahwa obat darah tinggi namanya katrofil pada saat saya belajar hukum internasional tentang hak intelektual itu, bahwa di situ ada katrofil itu dibuat dari ular, bisa ular yang di Amazon, diapakan gitu oleh bangsa sana. Jadi obat darah tinggi untuk penurun darah tinggi. Itu bagaimana? Itu pakai pil apa kapsul? Pil. Ya gampang, pil juga bisa dibungkus pakai plastik mau waktu minumnya. Ya, yang penting kan makannya dilarang, kalau nenggaknya enggak. Makannya dilarang. Kalau minum nenggak mah enggak. Enggak. Makanya bisa ada bilangnya kapsul, dimasukin ke kapsul, dihancurin dulu, masukin kapsul baru diminum bisa. Iya. Saya baru tahu ketika saya dapat belajar hukum internasional itu bahwa tentang royalti itu katrofil itu rupanya punya bangsa orang sana gitu, orang Amazon. Jadi kita kalau misalnya jual di sini memproduksi katrofil harus bayar royalti ke sana. Itu ternyata dari bisa ular yang di apa namanya yang di apa ya? Bukan dilemahkan gitu, bisanya jadi obat. Iya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Racun itu Iya, racun. dimakan haram jika membahayakan. Jadi yang diharamkan kita makan itu kan sebabnya 3. Pertama, karena mulianya haram kita makan, seperti manusia, kita haram makan daging manusia karena manusia makhluk termulia, terhormat, diharamkan kita makan. Sama kayak kita pakai emas nggak boleh kena logam mulia. Jadi yang diharamkan karena mulianya. Yang kedua, karena najisnya diharamkan juga kita, seperti ya kotoran-kotoran binatang dan lain sebagainya diharamkan makan najis. Sampai kata serangga-serangga yang dianggap kotor juga kan haram karena najisnya. Yang kedua, karena beracunnya. Yang ketiga, karena beracunnya. Jadi kita makan yang mabuk-mabuk yang beracun seperti homer kan beracun, bernajis juga, beracun juga, itu diharamkan. Jadi yang diharamkan menjadi 3, karena saking mulianya diharamkan, kemudian karena dia najisnya diharamkan, yang ketiga karena dia berbahaya, mengandung racun. Nah kalau racun itu sudah dinetralisir, udah nggak berbahaya lagi, malah nggak apa-apa. Kalau cacing itu budaya. Cacing kan kalau dimatiin jadi bangkai, najis, jadi makanya najis. Kalau hidup-hidup nggak apa-apa, hidup-hidup ditegak aja. Sekarang udah dalam bentuk kapsul. Ide kapsul nggak masalah Pak, kan bukan cacingnya, ide kapsulnya kan, dibungkus sama kapsul. Daging babi pun dimasukin kapsul kita makan nggak masalah, karena kan nggak dimakan kapsulnya. Jadi itu yang diharamkan penyebabnya 3, karena saking mulianya dia diharamkan. Kedua, karena dia najis itu diharamkan. Yang ketiga, karena berbahaya. Ustaz, saya nanya masalah yang tadi kan yang tidak diharapkan yang pertama itu yang dimuliakan. Maksudnya yang dimuliakan Allah kan Iya, makhluk mulia. makhluk apa berupa benda? Ya kayak emas, logam mulia itu diharamkan pakai emas, kena dimuliakan. Kena logam mulia. Yang menimbulkan congkak dan takabur dan sombong kan. Kalau kita pakai. Benda kan? Iya benda juga bisa. Orang makhluk yang mulia kayak manusia, kenapa dilarang dimakan dagingnya? Karena makhluk mulia. Kalau muslim juga itu. Iya semua manusia haram. Memang makhluk mulia.
Cuman ini kan akidahnya yang kotor nanti. Iya. Gitu. Makhluk yang mulia. Jangan dimakan mentah-mentah. Ya udah. Terus Jadi dilarang memperdagangkan khomer ya, apapun jenisnya namanya khomer dilarang memperdagangkannya. Yang kedua bangkai, itu ya bangkai lah. Kalau memang ikan memang udah bangkai nggak masalah, tapi seperti kambing yang mati dan sebagainya. Walhasil mintanya tadi itu termasuk ya boneka-bonekaan itu ya, boneka gajah macam-macam itu semua dilarang. Ya nggak boleh ya. Ya nyimpennya pun nggak boleh. Hah? Apapun dari apa bahannya, yang penting kalau jadi bonekaan. kalau definisi bangkai ini kan ada spesifiknya nggak? Karena kan ikannya sendiri yang dijual di pasar kan sudah mati juga. Kan binatang ada dua macam Pak, ada binatang daratan, binatang lautan. Iya. Ulama fikih bilang binatang daratan juga terbagi dua lagi, ada yang bangsa dimakan, ada yang tidak dimakan, seperti gajah kan memang gak pernah dimakan orang, harimau gitu dimakan. Nah, bisa yang bangsa dimakan bisa jadi halal kalau disembelih dengan sesuai ajaran syariat. Kalau menyembelihnya tidak sesuai syariat juga meskipun disembelih hukumnya haram. Kambing, tata cara menyembelihnya nggak sesuai dengan syariat, nggak baca bismillah, meskipun disembelih kan hukumnya haram. Ayam disembelih tapi nggak baca bismillah, haram. Nah itu binatang darat tadi terbagi dua, ada yang biasa dimakan dan yang nggak dimakan. Yang biasa dimakan bisa jadi halal kalau sembelih dengan sesuai ajaran syariat Islam. Kemudian binatang lautan semuanya halal tanpa disembelih. Semua ya. Kecuali nanti ada makhluk yang hidupnya dua alam ya, kayak penyu atau kura-kura, dia kan hidupnya di air tapi kalau berkembang biak naik ke darat, itu namanya dua alam dia. Jadi yang mati tidak termasuk bangkai. Tidak itu mah bangkai, cuman halal bangkai. Ada 3 yang bangkai itu halal. Pertama bangkai ikan, kedua bangkai belalang, nah, yang ketiga yang suci ya manusia tapi yang dimakan ya, yang boleh dimakan. Bangkai yang lain najis tapi yang 3 ini suci gitu. Iya. Apa aja? Kalau ini mati ya, orang berburu menembak. Kira apakah itu sendiri? Kalau binatang yang dengan diburu dan memang dia nggak bisa dipotong lagi, kalau binatang gede kan kayak kijang umpamanya ya, diburu kan hanya berpincang, ya jadi dipotong lagi. Kalau memang dia ditembak langsung mati ya sudah halal. Dan berburu juga kalau emang ayam, burung merpati nggak boleh tuh ditembak. Artinya nggak sah dimakan kalau burung merpati ditembak, karena dia bisa ditangkap di kandangnya. Yang betul-betul sah dengan ditembak kalau binatang liar. Ayam ada kandangnya ditembak, kagak sah dimakan. Karena bisa diperangkap di kalau ayam. Jadi mentang-mentang selapan angin, ayam mau pengen makan ayam tembak, nggak halal itu. Jadi yang bisa pakai ditembak itu binatang liar, binatang yang jinak yang diternak kagak boleh. Saya pernah baca di kitab ini Ustaz. Jadi ketika berburu kalau sudah membaca dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim sudah halal. Iya kalau dia tembak langsung mati kan. Iya. Kalau belum mati harus dipotong lagi. Bahkan saya baca lagi ke bawahnya, kalau tanda-tanda kematian itu ada 2, maka Haram. masuk dalam bentuk haram. Bangkai. Iya. Karena diragukan mati. Kalau jatuhnya langsung ke tanah halal, kalau nyangkut dulu di pohonan haram. Iya. Karena kematiannya bisa diperkirakan apa karena ketembak, apa karena kebentok. Iya itu ya. Jadi komen nembak burung gitu ya. Nembak jatuh Ke genteng. nyangkut, ke genteng nanti nyangkut di pohon. Itu haram dimakan. Haram ya? Haram dimakan. Dia Jadi jatuh ke bawah boleh. langsung jatuh ke tanah. Emang nembak juga Pak? Lepet lepet dia mah. Haram hukumnya nembak kalau tidak dikonsumsi ya Ustaz. Iya, menganiaya binatang kalau nggak tujuan untuk dimakan haram. Kayak motong kebo untuk dipendem kepalanya haram. Nembak. Hah?
biar badannya nggak pendem, cuma palanya aja haram dimakan. Kalau tikus kan memang dianjurkan. Dianjurkan itu, dapat pahala untuk tikus mah. Jangan dimakan Pak, haram. Ada 5 yang itu tikus, ular itu ya dibunuh. Kala, itu udah perintah itu mah. Jengking, Jadi kalau lama. yang kayak di selama kayak laut gitu, kan kepalanya dibuang ke laut. Itu kayak begitu dilarang dalam Islam. Karena itu namanya wama uhilla li ghairillah. Disembelihnya bukan karena Allah, karena sesembahan, jadi haram. Meskipun dilarung cuma kepalanya, dagingnya pun haram. Karena niatnya bersana emang diniatin. Haram. Walaupun dengan nama Bismillah. Ya, tapi kan itu udah bid'ah namanya kan. Untuk sesajen kan, larung. Dan niatnya bukan karena Allah, niatnya buat sesajen. Gitu. Niatnya tadi. Bismillah yang Ya itu bismillah gak mempan jadinya. Ya orang Cina biar dia sholat kalau diterima sholatnya Pak. Iya, iya. Gitu. Saya mengartikan hadis yang ada di sini, Ustaz. Kalau ragu-ragu mau makan sesuatu, tutup dengan Bismillah kata Rasulullah. Itu mah kalau nanti kita yang pergi kemana-mana, masa kita tanyain, maaf Pak, ini mau potong ayam Bismillah nggak itu? Iya, iya. Waktu makannya Bismillah. Kalau kita mau potong sendiri mah juga ragu-ragu. Mana kita mau potong sendiri? Kalau kita ya katakanlah kita lagi pergi ke Surabaya, makan restoran kan masa mau nanya dulu kita. Nah kaitannya itu Pak Ustaz. Tadi itu kalau misalnya Pak Heri tanya memotong kambing gitu ya buat jembatan kalanya gitu Ustaz ya. Terus dagingnya kan dibagikan ke masyarakat. Nah kaitan dengan saya, kewajiban saya kan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Ustaz kalau di depan mata ngeliat kayak gitu? Ya udah semuanya kanyutin, nggak boleh juga dagingnya. Kalau mau dibuat itu ya. Maksudnya sikap saya, kalau saya ngelarang kan saya bisa dikeroyok masa gitu. Ya kita pergi aja, maaf saya mau ada acara itu sebenarnya saya berangkat. Itu jangan liatin kita, ada buat acara lain. Kita tidak perlu mengingatkan mereka. Pikirkan kalau nahi munkar kan ada 3 fase. Kalau kita mampu kita pakai kekuatan, nggak mampu pakai ucapan, nggak mampu di hati aja. Nggak dukung aja hati, nggak setuju dah. Dongkol aja kita pergi aja loh, belum harus gitu. Itu jalan keluar. Iya kan ada 3 enggak? Daripada dikeroyok orang banyak. Iya nggak berantem kromo. Wek, kita walk out aja, walk out kita. Iya walk out aja kita. Dia terbonyok gitu. Ya kalau amar ma'ruf ada pilihan. Kalau perintah itu amar ma'ruf enggak. Oh, nahi munkar ada. Seperti kayak gini juga Pak Ustadz, saya pernah ngadirin gitu karena kebetulan kita sudah ngasih tahu tapi dia nggak mau tahu tentang ruatan itu Pak Ustadz. Jadi anaknya diruat. Saya bilang kalau dalam ajaran Islam itu nggak begitu cara ngeruatnya. Jadi dibawa ke satu tempat pinggir laut diruat. Saya pergi. Iya. Gitu. Itu kan tradisi kejawen Pak. Iya. Ruatan itu kalau abangnya meninggal, ada yang meninggal, tuh anak kan diruat. Ini Pak Bambang kerjaan itu, biarin dah. Nggak kalau. Jadi anak ini sebetulnya menurut saya cerdas, pangkas. Cuma nggak mau bisa diem gitu. Jadi saking cerdasnya ini nggak bisa diem. Nah enak sih orang tua ini kepengen punya anaknya nurut diruat. Saya bilang apa yang diruat? Mau anak gak apa-apa diruat, nggak nakal nggak apa. Oh nakal katanya, mobil aja diinjek-injek. Iya diruat. Itu nggak boleh ruat. Itu kan bukan tradisi dari agama. Iya. Itu tradisi dari Hindu dulu ya. Jadi wayang ruat kan lo ada wayang ruat. Ruat itu Hindu Buddha ya. Itu bukan dari Islam. Nggak ada. Dia tidak kenal dalam Islam. Nggak ada. Itu ruatan itu emang dari Hindu Buddha. Peninggalan Buddha sama Hindu. Jadi buang sial juga tidak ada ya? Nggak ada. Makanya di Bali kan ada ogo-ogo nih. Mana Pak Maden ya, Pak Maden ya. Ogo-ogo ya. Ogo-ogo kan itu ruat-ruatan itu dibuang-buangin itu. Ya, lanjut. Kalau daging yang diawetkan itu termasuk pakai Halal. halal. Yang penting waktu motongnya kan dipotong dengan syariat. Diawetnya mau 5 tahun juga dipakai pisau nggak masalah. Dendeng maksudnya. Dendeng, iya. Jadi nggak masalah. Yang penting proses pemotongannya itu. Kalau dipotong dengan sesuai syariat mah nggak masalah dagingnya mah. Selanjutnya yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Idza talafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qalu ma yaqulu rabbus silati au yatatarokani rawahu satu wa sahihul hakim. Hadis yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasul bersabda, kalau terjadi perselisihan antara dua orang yang mengadakan jual beli dan dari pihak salah satu duanya nggak ada bukti-bukti, maka yang dimenangkan pendapatnya atau ucapannya itu orang yang punya dagang barangan, yang punya barang, atau dua-duanya melepaskan. Ini hakim nih, jadi hakim nih. Ya kayak sekarang kan baru sengketa tanah be. Kata anaknya belum dijual, kata yang beli saya udah beli. Yang ngakuin nggak punya data, yang merasa membeli datanya nggak ada. Maka kalau hukum Islam dimenangkan yang punya milik. Sekarang. Iya. Misalnya jual beli lupa kualifikasi. Iya. Jadi kalau di klaim ini sudah saya beli. Jadi yang kena kalau Kata yang punya barang saya belum jual, nah, oleh hakim diambil yang dimenangkan yang punya barang. Makanya kalau kita beli pihak lemah, oleh karena itu perlu data. Gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang sudah diselewengkan diproses dengan sumpah pemutus namanya. Jadi kalau perselisihan ini tidak ada buktinya, maka kalau salah satu berani mengucapkan sumpah yang konsepnya adalah secara Islam dia mau melafalkan sumpah itu, maka yang membuat konsep itu yang kalah. Iya, karena memang itu kan sumpah pemutus nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, kecuali orang betul-betul sudah nggak ada imannya. Iya. Kalau ada iman nggak akan mau dia melakukan. Nggak mau dia. Saya siap menerima kutukan Allah, kan gitu Iya, bunyinya, iya, kan iya. begitu. Iya. Iya. Kalau saya termasuk orang berdosa, saya siap menerima kutukan Allah, kan gitu intinya. Iya. Itu kan sumpah pemutus. Tapi bagi orang yang tidak beriman kan berani ngucap. Ya itu kan udah, nah, dia nggak ada imannya biarin kan gitu. Tapi kan kalau ditobat gimana Pak? Kagak bisa Pak, kalau yang barang-barang mah ada kaitan sama barang harus dipulangin. Orangnya pulangin dulu. Iya, kalau tobat nggak bisa. Bukan Tapi tobatnya sih diterima ya, Ustaz. Tapi Iya. hisab itu belum bisa Lah diterima. barang itu kudu dikembaliin nanti. Dosanya tobatnya mah diterima, tapi itunya Heeh. ya kesalahan itunya kok kagak bisa diampuni. karena apa anjing menenas kan? Iya. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril bagyi wa hulwanil kahini muttafaq alaih. Hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil harga jual anjing. Nggak makan anjingnya dijual aja, ya duitnya juga sama. Hah? Ya Pak Bambang ternak anjing, ternak kambing mah susah, anjing aja jual. Kita kan nggak makan anjing, cuma jual anjing doang, sama, nggak boleh, haram. Jadi jangan ternak anjing Pak Bambang. Termasuk ya barang curian. Iya sama, penada. Yang mencuri kita cuma menada, sama. Tidak sama. Ini berarti kalau barang yang haram, binatang yang diharamkan. Duit jualan hasil penjualan udah haram Pak. misalnya ternak Ya ternak babi, ular, buaya. Buaya Kalau diambil kulitnya kita yang ambil, kita proses sendiri nggak apa-apa. sama. Kita jual kulitnya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau jual utuh pasti satuan nggak boleh. Takut dimakan dagingnya orang. Ular juga kan begitu, Ustaz. Kalau sama kan boleh. Iya boleh kulitnya. Jadi jual kulit kita. Yang nggak boleh kan takut dimakan orang dagingnya. Yang telur juga nggak boleh kalau kata Telur babi. telur buaya sekarang. Nah, telur buaya mah boleh Pak. Telur kan kagak najis. Boleh. Telur boleh. Termasuk telur. Kalau tidak membahayakan, tidak mengandung racun. Telur apapun yang tidak mengandung racun halal. Emang ada yang mengandung racun? Ya kali kalau jadi semua jenis telur hukumnya halal. Sampai telur ular pun kalau tidak berbahaya halal.
Ya? Telur busuk. Ya kan boleh lah itu saya bilang. Kalau betul boleh, nggak boleh. Enak. Jangan telur bayi, jangan. Susah. Ya telur penyu kan, penyu dia kan haram penyunya, tapi telurnya boleh. Iya sih, sering juga. Iya boleh, telur nggak masalah, nggak ada larang telurnya. Penyu itu kita makan semua. Kalau telur penyu halal. Segala macam jenis telur ya halal. Tapi penyunya yang tidak boleh. Iya telur penyu. Dengan buah-buah. Kayak itu kan belum jadi penyu, itu masih telur. Dari binatang sarang. Iya, telur lah halal. Dari ular telur ular, kita makan telur ular boleh. Telur ular aja nggak apa. Nggak apa. Kalau ternak ada pelihara penyu. Ya, nggak apa-apa buat pandangan nggak apa-apa. Kayak kucing kan dilarang dimakan, boleh ternak kucing kan, tapi jangan dijual, nggak boleh. Ya kita, Boleh dijual, Ustaz? loh iya orang binatangnya haram dimakan, ya dijual ya makan sama aja jadi be. Pak Ustadz, kalau penyu kenapa dilarang? Karena termasuk binatang yang menjijikan. Tadi. Samping itu dia makan bangkai juga, betaring ya, binatang buas. Kayak harimau dia, harimau kecil kan. Ya kan taring, hukumnya. Ya memangsa lah, binatang memangsa kan yang diharapkan binatang memangsa. Kucing terus memangsa. Predator. Iya, dia bukan hanya gabus yang dimakan, tikus dimakan juga. Kalau beli kucing yang angora itu Agak boleh, Gak boleh. Kucing. agak apanya nggak boleh. Jadi jual beli kucing nggak boleh, Ustaz ya. Iya. Harimau juga tetap, Ini harimau yang kecuali digunakan untuk menjaga kebun dan lain sebagainya. Ada manfaatnya kayak anjing, kita punya ternak ya, untuk nangon ternak kita boleh dimanfaat. Kalau tidak ada manfaat cuma hanya taruh aja itu nggak boleh. Mubadir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. bedanya anjing sama kucing, Ustaz. Kalau anjing itu kalau dipelihara tidak ada manfaatnya kan tidak boleh. Kalau kucing dipelihara saja boleh. Kalau dia datang sendiri kita nggak beli. Iya nggak beli nggak. Iya boleh pelihara, nggak masalah. Datang sendiri gitu Tapi ya. kalau anjing datang sendiri nggak boleh. Agak boleh, kena najis dia kan. Kalau kucing nggak najis masalahnya. Kalau anjing najis, mugoladzah lagi. Kalau kucing enggak. Gitu. Nyolongnya kan. Ustaz, kalau apa namanya suke itu keting ini apa ini Suiki mah kan kodok pak. kata itu ya. Kalau Suiki mah yang di pinggang doang ngomongnya Suiki, Mister Suiki kan. Haram. Itu kan ada namanya kodok Cina, biarin aja buat Cina tuh mah. Bukan. Pokoknya ada kalau katak yang halal, ada yang Hah? alam air aja ya. Kagak ada. Nggak ada. Pak. Rata-rata kata kayak dua alam itu. Tapi telurnya kan di darat. Kata. Kata bukan di darat pak. Kalau itu ya ada di gelembung-gelembung itu kan, di pohon-pohonan di gelembung itu kan. Itu karak bindang namanya ya, gitu. Yang di kayak buah-buah melon itu ya. Yang emas. Bukan kak, kodok ada yang saranya busa itu kayak busa dia panjang di pohonan. Jadi katak itu semua haram. Kodok. Apalagi kodok berut pahit. Kalau kepiting Ustaz, ada beberapa macam kan. Ada kepiting laut. Dua macam kepiting itu pokoknya yang namanya kepiting. Cuman kalau kepiting sawah kan yuyuk namanya kuyup ya. Kepiting laut ini menurut kajian setelah dikaji-kaji kepiting itu hukumnya halal karena dia tetap hidup di situ, makan di situ, enggak Bertelur di situ. dari situ. Jadi enggak dua alam. Cuma kalau merasa belum terikhlas mah jangan gitu. Lagi Biasanya mah prakteknya kalau kepiting itu diangkat mati, masa berarti cuma rajungan. Rajungan. Kalau rajungan nah, di tempatnya udah mati. Kalau kepiting mesti dikit-dikit kakinya. Gitu. itu di laut juga ada. Di laut juga, tapi kalau kepiting emang ada di empang-empang tambak. Gitu. Oh, di tambak. Tambak. Yang diikat-ikat itu yang dijual-jual. Itu kepiting itu. Kalau yang kakinya panjang-panjang udah mati, rajungan. Oh, itu mah halal bener. Kalau ini sawah mah kuyup gitu. Halal. Kalau ke situ ke bawah itu kan ada tuh di tumpuk-tumpuk, saya pikir apa diikat-ikat, saya pikir juga kepiting gede-gede banget. Kepiting. Itu kepiting. Itu gak halal sebetulnya. Karena dia termasuk satu alam. Artinya beternak di situ, dia juga bertelur di situ, nggak pindah tempat.
Karena petulurnya nempel di sini. Iya, jadi enggak. Dulu di dalam kan, nempel. Dari guru kita dulu bilang haram gitu, guru kita. Dari dulu banget kita masih kecil haram itu. Setelah kita kaji secara lebih lanjut, lebih detail, ternyata bukan dua alam dia. Hanya bertahan hidup. Ya, sekitar 2 hari bertahan di darat. Sama kayak betok ya bertahan di darat 2 hari. Lele juga tahan di darat 2 hari. Lele mah dari musim hujan ke musim hujan hidup. Ustaz. Iya, lele bisa bertahan. Sama kepiting kayak begitu berarti sama hukumnya kayak itu. Nah, kalau belut halal, kalau orai haram. Hah? Kalau belut mah halal, Pak. Meskipun kawinnya sama orai. Belut halal. Moa, belut ya, halal. Mau dicek jarang banget sekarang. Jangan belut listrik aja, setrum. Yang di TV man tadi belut listriknya. Iya. Di sini tadi masalah sengketa tuh ya. Kemudian yang bawah tadi nggak boleh kita makan hasil penjualan anjing. Wa mahril bagi, haram juga makan hasil jadi germo. Ngontrakin kamar. Kalau gitu yang punya hotel-hotel itu haram ya. Loh iya semua haram. Haram. Hotel losmen dah. Bukan. Iya, ya nama Penginapan. sanggar pijit sama itu. Germo itu nyariin, saya nggak pakai nyariin doang kayak ini. Enggak, saya nggak pakai cuma nyariin doang, sama. Iya, itu mahal bagi namanya. Pengadaan supplier kayak bapak kita bapak pendek suppliernya dia nggak boleh weh, haram. Lainnya nggak boleh. Ya Pak Bambang kan punya orang bule-bule datang ke Indonesia minta siapin kan gitu. Pak Bambang yang pengadaan haram bang itu ente nggak zuhud. Logistik. Ya. Zuhud. Enggak juga. Hah? Lah nolongin itu mah dua kagak terus nolongin be sama polisi kena juga kita. Kalau kita punya rumah kontrakan, di kontrak diisi oleh Ya sama itu sama. Yang awalnya tidak tahu mah nggak apa-apa ya. Ya kalau nggak tahu tak jangan diperpanjang. Panjang. jadi dia tidak melakukan di kontrakan kita gitu. Ya sama aja be. Harusnya di luar. Apa sih kena situ? Kalau tahu jangan kontrakin rumah sama pelacur aja dah. Gitu dah, jangan dah. Kontrakin sama pelacur gitu ya? Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Kalau kita tahu itu pelacur tidak boleh. Nggak boleh. Tapi pelacur tidak punya tempat. Loh. Menolong. Kalau nggak tempat dia mau disuruh keluar mau saya dikutuk kan? Jadi banci, pelacur itu tidak boleh. Iya, nggak boleh. Kalau jualan warung di dekat tempat-tempat kayak diskotik ini gimana? Berarti real estate dong jualan warung mah. Warung rokok. Warung rokok, nasi apa gitu makan. Depan masjid aja dah bagusan. Siapin buat orang habis sembahyang subuh berjamaah tuh makan sarapan pagi. Maksudnya jualan di dekat diskotik gitu. Sama. Ada rumahnya di situ juga tapi nggak jauh gitu. Ya nggak boleh. Bagus silahkan. Wahul wanil kahini dan mahar jadi dukun. Hah? Enggak, kita jadi dukun. Uangnya haram. Kalau orang hadiah kita minta tolong, minta bacain doa nih lagi sakit, atau dia ngasih hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau pas tarif sakit ini obatnya sekian. Tarik lagi kan mulai besok kita ikhlas lagi. Iya dukun, paranormal lah. Kan kalau paranormal kan sopannya paranormal. Orang dulu dukun namanya. Kalau yang dulu yang pakai tarif ya Pak. Kalau yang Itu melain. Kahin kalau urut melain. Pak. Kalau kahin itu yang biasanya orang kehilangan apa-apa,
ramal nasib masa depan, Kahin. kahin. Jadi Jadi kalau itu dukun mulut sih, dukun beranak sih nggak Anda kesulitan, telepon ke nomor ini kan gitu. Itulah yang orang bule memang apa namanya? Iya, Oren. banyak itu. Ki Joko geblek ada kan. Itu tuh Ustaz, kalau obatnya umpama 20.000, penagihnya terserah lah. Itu gimana? iya kita kalau jual obat sih nggak masalah, Pak. Jual obat tuh kan. Ini yang dilarang ini di sini kan ada bawahnya nih, coba diperhatiin bawahnya. Ini nomor 4, mal patel kita wa nuhimil ada jalin tuh. Yaz'amu nama rebatal mustaqbil. Mereka ngaku tahu masa yang akan datang, kejadian-kejadian itu. Peramal itulah. Kadang-kadang kita kalau dagang kan suka nanya-nanya. Tanya-tanya aja udah 40 Kalau emang dia sholat hajat dulu atau memang dia nggak pakai catatan urat aret, boleh. Kalau pakai urat aret, dihitung-hitung dulu lahirnya hari apa, beranak hari apa, emaknya siapa. Oh ini ente sedepannya ente kalau tua lama mati. Itu nggak boleh. Kalau emang dia minta kepada Allah dengan dia kekuatan basirohnya ya, muka sapanya dikasih oleh Allah, kasih ngeliat. Bisa jadi kayak Rasulullah kan cerita nanti akan akhir zaman akan datang ini, itu kan Nabi bilang. Ini yang dilarang yang pakai dicocok-cocokin, pakai abajad itu, pakai honocoroko itu. Itu. kartu. Ya pakai kartu lah macam-macam lah. Itu termasuk kahin namanya kayak gitu. Ada dua ini penglihatan saya akhirnya pakai dulu. Kalau penglihatan lain itu namanya basiro, nggak apa-apa itu. Jadi emang tahu, ini pura-pura tahu. Kalau pakai tulisan kan cuma hanya hasil jumlahan hasilnya begini, itu kan pura-pura tahu, nggak tahu. Hanya berdasarkan patokan kaidah catatan. Sama beda matematik jadinya. Ini kayaknya kan nafsunya nih Bambang, berarti kalau dalam mati kan gitu ya. Udah pasti ya. Tuh kalau dia minta uang atau kita pun yang ngasih sama hukumnya, dosanya sama. Nerima uangnya nggak boleh, yang ngasih pun nggak boleh. Ada. Mendahului takdir. Jangan ke kahin lah, ke kiai aja datangnya gitu. Minta doa aja, pakai doain lah kan gitu. Tapi kalau saya ngurus kan ada tarif. Kalau ngurut mah lain, itu lain ngurut bekerja. Oh iya. Lain itu mah, mau jasa itu mah. Kalau di dokter kan ada istilahnya konsultasi ya, konsultasi dokter itu udah ahlian nggak apa-apa itu mah. Coba cek dulu apa yang sakit kan, itu mah konsultasi itu mah nggak apa-apa nggak termasuk. Ini kahin ini mah itulah meramal itu. Itu kahin. Jadi ramuan. Ya kan makanya pembabang kan di handphonenya ada, tiap 2 menit sekali dikirim kan. Iya kayak betul. Jadi peramal lah, ramal itu ramal. Peramal itu yang kahin yang peramal. Jadi kalau peramal, kalau orang para ulama-ulama yang udah muka sapa nggak bukan peramal, memang dia melihat dengan batin basirohnya namanya. Bedanya antara yang melihat dengan peramal, kalau peramal dengan nama, hari, bulan, peramal. Namanya nujum. dengan alat gitu maksudnya. Iya, pakai ada standarnya dia. Makanya ditanya siapa nama ibunya, lahirnya hari apa, dicatat semua. Itu peramal namanya. Kalau para kiai nggak begitu. Itu orang bertanya, dia nunduk sebentar, minta pada Allah, dikasih perlihat. Itu bukan ramal kayak begitu. Kata Pak Herim itu namanya meneropong. Teropong terawang gitu, terawang diteropong dah. Pakai D3 ditopong gitu. Padahal kalau dirama atau tawanya ini apa? Limat gitu. Ya. Kalau kita terus terang karena beberapa kali bukan Iya. kadang susah untuk membedakan antara pertama sama yang sebenarnya sama. Karena kan ada seorang dari mana ya, Heeh. seorang dari itu yang seperti yang bapak tadi sebutkan, nanti nama siapa, terus yang lain katakan begitu ya.
tahu di apa pakai remover atau apa, kita nggak tahu. Yang penting kita kan itu bagaimana? Kalau itu biasanya untuk mencocokkan penyakit yang dikeluhkan ya biasanya. Karena dari hari kelahiran penyakitnya situ termasuk teruraikan. Cara hukum-hukum anatomi ya, anatomi tapi dari Islam. Allah menciptakan manusia dari hari kelahirannya, berikut rezekinya, berikut penyakitnya sudah tertera di situ. Makanya kalau kita lahir ada 4 yang sudah catat, rezekinya sudah catat, penyakitnya pun sudah catat, nasibnya catat juga. Nah, barangkali dia mencari itu aja supaya ambil keluarnya nanti apa obatnya gitu. Jadi bukan meramal nasib masa depan, tapi dia hanya mencari ini penyakitnya yang termasuk di sini apa dan obatnya apa. Jadi itu untuk melacak itu aja. Kayak kita buka file kita komputer kan, filenya apa tinggal buka aja. Kelihatan nanti oh penyakitnya ini, orang ini penyakitnya. Kalau untuk itu boleh. Karena di situ ada semua orang yang lahir hari itu penyakitnya jenisnya gini, pengobatannya itu nggak masalah. Jadi berarti kan gak gakur. Makanya kalau kiai yang bukan kahin mah begitu dia datang ngasih air aqua, dibacain kalimat apa, dikasih minum udah. Nggak dikasih tahu penyakit apa, udah semula ditanya penyakitnya apa, lahir apa enggak. Nah kalau emang di pengen bahasa dia cari anatomi namanya. Jadi orang kelahirannya ini bahasanya penyakitnya ini. Seperti yang umum aja dah. Orang lahir hari Jumat pasti penyakitnya sakit kulit, gatal-gatal paling. Ya baju anda kalau hari Jumat pasti gatal. Jadi cepet ada namanya penyakit apa bahasa kitanya ya. Ya pokoknya gatal-gatal. Orang hari Minggu itu penyakitnya pasti pegel-pegel, asam urat ya. Orang hari Minggu lahirnya tuh. Kalau sakit Sabtu pasti penyakitnya sakit bagian perut. Berarti dia mah, apa dia gangguan pencernaan tuh hari Sabtu. Hari Senin masuk angin, banyak kan begaran dikit ya, puyeng dia udah. Malam minggunya Ini gara-gara besarnya aja ya, gitu. Nah, itu ada penangkalnya ya. Kalau orang hari Kamis penyakitnya itu mual-mual. Jadi kadang-kadang gangguan pencernaan. Jadi kalau salah makan dikit aja mual. Dan kebanyakan puyeng di kepala sama sedikit sakit sini leher nih, belakang. Iya, itu ngomong pencernaan namanya, gangguan pencernaan. Itu gampang obatnya. Banyak-banyak makan jus paya. Tuh, paya aja paya. Tapi jangan paya Bangkok. Ini ada memang tertera dalam hukum Islam ya. Jadi orang lahir itu dari hari kelahiran sudah ada. Jadi bawaan-bawaan itu sudah ada. Tapi itu yang jelas saja. Tapi ada lagi yang detail-detailnya yang sampai kecil-kecil ada. Gitu. Kalau orang hari Rebo penyakitnya itu cuman kadang-kadang suka buang air melulu, mencret. Iya. Mencret. Salah makan dikit mencret ya. Itu hari Rebo tuh. Iya, cara begitu penyakitnya. Jadi sudah tertera itu penyakit yang besar-besar udah gampang. Jadi kalau laribuan itu penyakit itu pasti mencret-mencret. Makanya jangan salah makan itu mencret. Salah minum aja mencret. Iya, ini kaitan dengan Bapak tadi. Kalau yang itu apa yang buka-buka itu barangkali yang lebih detail. Padahal itu enggak tahu. Nah, hari Kamis sebetulnya emang penyakitnya hari Kamis itu pertama karena dia sifatnya pendiam dan kalau punya problem tidak pernah dicurhat-curhat sama orang lain, ditanggung sendiri aja, akibatnya karena emah dan pencernaan. Makanya kalau ada problema buka aja teman-teman, jangan malu-malu kucing. Ini kita kayak dokter. Hari Kamis begitu. Jadi kalau pusing di kasur, kunci pintu udah, angkop tidur. Nih modelnya. Nggak keluar dia, kalau kita kalau pusing keluar, dia enggak, masuk kamar, kunci pintu udah. Sorry, ini mak bukan rasanya yang begitu. Hari Kamis gitu Pak penyakitnya. Ya? Akibatnya, obatnya. Sakitnya apa? Oh sakit. Ini perut ketika hati itu jadi operasi.
Ya kalau udah bekas operasi berarti akibat operasi kan ada yang saraf yang terkena putus itu kan. sebelum dioperasi juga kalau dioperasi belum Ya yang saya tahu dalam kitab Tadkirah Qurtubi itu bahwa orang lahir dari kemis penyakit pencernaan, maka dia banyakin minum jus paya itu obatnya, itu ini pencernaan gitu dari kemis. Ya kayak begitu tuh penyakit memang sudah dari kelahiran itu sudah diciptakan penyakitnya itu. Nanti ada lagi tambahan lain-lain yang penyebabnya. Ini kan yang asli ya, tobeatnya, wataknya. Ada yang kena salah makan mengakibatkan itu lain lagi tuh. Ini yang pokok bawaan gitu. Kalau nanti akibat ini kena kampak itu lain lagi, kena bawaan itu mah. Akibat. Yang saya ucapkan tadi itu penyakit yang memang bawaan orang lahir dari itu penyakitnya itu pada umumnya. Karena kan tambahan lagi kena salah makan, kena disantet dan lagi itu. Ulang lagi pusat karantina Ntar ada soal rumah. Belajar ke dukun mah. Kali Senin masuk angin be. Jadi nggak boleh gadang malam, kalau malam ya nggak boleh. Kalau Selasa kagak boleh. Kalau ada hujan nggak boleh dia kena hujanan. Harus Selasa tuh. Ya pokoknya kalau kena hujan langsung meriang gigil deh dia. Kehujanan itu orang Selasa itu. Rabu ya. Dan namanya dingin ya, dingin perut dingin dia, mencret mulu, stop cret dia. udah kayak mau buka praktek. emang nggak boleh ya ya Dia mah bodrek aja isinya tahu, dalamnya isinya komposisinya dia tahu dia mah. Kan? Hari Kamis pencernaan. Kalau Jumat sakit kulit, kadas, kudap, kurap dan macam-macam dah. paling inget pano ya Nanti ketemu ada panuan dia bilang, nah ini dia. ayo lagi Kalau saya udah bisa nebak deh. Tapi tidak wani. Kalau ada orang batuk, nah dia lahirnya ngebong. Tidak itu sini maksud Iya. Saya udah tahu. Cepat. Kalian kasih obatnya atau produk? Hah? Obatnya. Kalau Senin berarti obatnya tidur kan. Ya Pak. Hubungannya dengan nasi kelahiran. Heeh. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter, dia pun cara pengobatannya diberikan dengan fisik ya salah. Heeh. Ini kata beliau, katanya masing-masing orang itu dari hari kelahirannya itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Betul tadi yang kita ceritain kan. Heeh. Jadi kita bacakan itu saja, katanya. Itu dari mulai kehidupan kita nanti ke apa namanya rezeki kita segala macam. Kalau sering baca itu, kalau Iya. kita akan makhluk. Iya. Iya. Yang penting ayat itu di mana kan, cari ayat itu ya. Kayak dulu itu. Itu yang Kalau misalnya kita membaca katakanlah Yasin, kebetulan Yasin punya Pak Bambang, itu sama saja kita mendoakan Pak Bambang. enggak, kalau Yasin itu Pak untuk semua. Enggak, ya. Kalau Yasin itu untuk umum ya. Jadi ada yang buat pribadi-pribadi itu sering kelahirannya kan sampai jam saatnya 12 jam itu ada. Jadi 24 jam itu ada saat itu dia lahirnya, pasti ada di situ di dalam uraiannya. Gitu. Spiritual. nyerepet dikit boleh gitu. Ya memang sudah Itu untuk mengetahui kalau saya ayat ini di mana itu. boleh najak saudara. Khusus dan khusus. Iya. Ini Pak Pedi ini lagi. Ya sampai nanti wapaknya pun ada, wapaknya mesti pakai ini kan gitu wapaknya. Iya ada nanti wapaknya, rajahnya ada juga. Orang lahir hari ini tanggal sekian jam sekian rajahnya ini dipakai itu bercocok ya. Tapi itu semuanya syariat itu. Kalau itu dipakai tapi takwanya enggak juga ya ngecun. Ngecun. Iya. Boleh bawa kemenyan. Jadi kalau udah pakai itunya berarti harus menjalankan ilmunya wali. Gitu. Tapi umumnya nanti kalau udah dapat ngajinya hilang.
begitu dapat gajinya hilang. ngurusin ngewirit, gajinya hilang. Ini dulu lah, gitu. Zaman dulu lagi terus kembali. Buka praktek semua nantinya. Tapi nggak apa-apa kalau belajar. Ingat dulu ngaji. Ini hari Sabtu dulu. Ya? Hari Sabtu dulu. Oh, Habis itu Sabtu itu mah ginjal dan jantung lah. Kalau Minggu itu urat-urat urusannya. berat pegel. Urat kaku, urat malu. Pak saya kayak lalu bersinergi dengan apa yang gini. Ya Buat siap-siap, anak kita, Pak. siap-siap mau menuntut nih. Terus Terusin ya. Wan Jabir bin Abdullah annau kana ala jamalin lahu qad a'ya farada an yusaibahu qala palahikonin nabi sallallahu alaihi wasallam pada ali wa darabahu fasaro sairon lam yasir mislahu faqala bi'nihi bi uqyatin qultula thumma qala bi'nihi fabitu bi uqyatin wastaratuhum lanahu ila ahli palamma balagtu ataituhul bil jamali panakodani tamanahu summa rajatu fa arsala fi athari faqala aturani ma kustuka li akhuza jamalaka khuz jamalaka wa darimaka bahwalaka muttafaq alaih. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau pernah berada di atas ontanya Farod an yusaibahu dia ingin ontanya itu menjual palhikoni Nabi SAW pada Ali wa darabahu palhikoni maka kebetulan saya berjumpa kepada Nabi SAW maka beliau memanggil aku dan beliau memecut ontaku itu pasaro sairon lam yasin mislahu maka onta itu lari sekenceng-kencengnya faqala maka Nabi bersabda bi'nihi biuqyatin juallah ontamu itu padaku dengan senilai 1 uqyah. 1 uqyah ini bahasa 1 juta lah bahasa kitanya ya. Qultula aku berkata enggak jual segitu mah. Tumakola bi'nihi kemudian Nabi berkata lagi juallah itu pada saya. Fabituhu bi uqyatin maka aku juallah onta itu dengan seharga 1 uqyah. Wastaratu humlanahu ila ahli. Aku persyaratkan segala macam bawaan-bawaannya diantar ke rumah keluargaku. Falamma balagtu ataitu bil jamali maka manakala aku sampai aku berikanlah kuda itu kepadanya. Panakodani tamanahu maka dibayarlah harganya. Sumarojatu kemudian aku kembali parsalafi athari maka beliau mengirimkan orang mengikuti aku. Faqala maka orang itu berkata aturoni makutul akhuzah jamalaka aturoni apakah kamu mengintai aku makustu aku akan ngambil upah bil jamali dengan onta yang kamu bawa li akhudza jamalaka untuk aku mengambil onta kamu khuz jamalaka wa darahimaka bahwalaka ambillah ontamu dan uangmu maka dia bagi kamu muttafaq alaih.
Apaan? Beli onta. Ini sama kita motor aja ya. Motor, ada Pak Jependi lagi mau jual motor. Kemudian Pak Jiganda nawar, tapi Pak Yoyo yang kepengen tuh motor. Akhirnya ini transaksi jadi antara Pak Jependi dan Pak Jiganda. Cuman Pak Yoyo nggak pulang-pulang ngeliat motor aja. Jadi akhirnya Pak Jiganda kena ngeliat Pak Yoyo kepengen batu motor yang baru dibeli kasih. Artinya jual beli untuk orang lain sah. Kita beliin buat orang lain, kita yang beli, tapi hasilnya bukan kita yang pakai, kita kasih orang lain. Iya. Yang dijual yang harga yang sama gitu. Iya. Jadi kan kita beli 1 juta, balikan ke Pak Joy 1 juta juga. Bukan balik, ini bukan dikasih aja, dikasih. Iya, Ya, Pak dia Joy kan bayar kita 1 juta juga. Iya, ini kan ada yang ngikutin belakang, ngikutin. Berarti aja ngikut Pak Jiganda aja itu, karena pengennya. Ya kalau kan kita suka, gua kan beli ini bukan buat gua, buat ono dia kan gitu. Kan begitu. Kalau beli buat orang lain, kalau harganya sama, boleh. Yang beli Rasulullah gitu ya. Iya itu. Kalau kita biasanya kalau beliin umpama buat masjid, kita ngomong ini ampli kan buat masjid, jangan persekilah harganya kan gitu kadang-kadang. Nggak boleh gitu ya. Jual mah tetap jual beli seharga pasaran. Soal udah dibeli mau dikasih siapa terserah. Tapi harga tidak boleh dinego karena untuk orang. Karena kita ada anak yatim mau beli motor nggak punya kan gitu. Orang yatim itu pengen punya motor, kita beliin. Akhirnya kita bilang ini gue beli motor, tapi kan bukan buat gua. Masa segitu ini kan buat anak yatim, itu murahin dah. Hartanya 5 juta, tahun 4 juta. Kalau buat yatim nggak boleh, harus 5 juta juga. Enggak boleh. Ya artinya kalau beli nggak ada kaitan, lo mau kasih siapa kan ntar mah. Enggak, artinya tawar enggak boleh. Iya, pasaran nggak boleh lebih dikurangi dari harga pasaran. Ya harus dibayar seharga pasaran. Soal nanti itu buat masjid, buat wakaf, buat jariah, buat apa, itu lain lagi. Tapi waktu kita belinya harus sesuai harga pasaran. Nggak boleh kait-kaitin. Ya udah jangan mahal-mahal, ini kan buat masjid, masuk segitu, kan gitu. Nggak boleh. sering ada ini Pak, Hah? ada salah satu ya bisa dibilang ya keluhan yang teman saya kontraktor mau ngerjain masjid, harganya mepet banget itu, beda dengan apa? Ya itu nggak boleh, itu sama nanti, sama aja. Kuli juga begitu. Kita kalau memang kerja seharian 70.000 ya di mana ya 70.000. Soal nanti udah dibayar kita mau buat jariah kita kembali ke masjid tuh nggak masalah. Tapi waktu ijab kabulnya harus sama pasaran. Secara bisnis ya. Iya. Kerja di masjid sama, di gereja sama, di rumah sama. Adapun nanti pas terima gaji mau dipotong buat udah saya terima segini aja, saya buat masjid saya jariah, boleh. Tapi waktu kita kerjanya kata yang DKM-nya udahlah mau masjid ini 50 aja ya. Ilmu aja gitu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Sistem jual beli nggak kenal saudara nggak pemilik mau masih apa kek gitu. Yang penting kalau emang harganya barang segitu sih itu. Soal nanti ada diskon setelah jadi harganya dipotong ke nama saudara lain lagi. Tapi waktu kita tawar-nawar harus sama harga pasaran. Nggak boleh dirugikan. Iya. Ya, ini kan DKM nanti kita masjid nih. Udahlah kan kerja buat masjid ini udah 50 sekalian, nggak boleh. Ya itu kan orang kalau orang lagi butuh duit dia mau ngawinin anaknya, gue nggak pahala dulu gue mau ngawinin gitu. Buat masjid berapa terserah itu ya. Iya. Tapi ada juga yang bilang gitu, ya kan nggak buat mesin ini gitu. Ya itu kan dia nggak ngerti hukum barangkali. Ya sementara kan dia nggak dapat pahala secara kalau emang dia pastiin harganya 70.000 per hari. Begitu dibayar upahnya dapat 5 juta namanya dipotong 500 buat jariah itu lagi jariah dari dia. Iya itu udah murni. Tapi si penjual karena sedikit menurunkan harga karena ini buat masjid setidaknya dapat pahala nggak? Ya. Ya itu nanti merusak pasaran jadinya. Kalau ada istilah begitu merusak pasaran, digomelin kita. Secara jual beli aja dulu secara harga yang biasa. Adapun nanti ini saya bantuin dah buat masjid lain lagi. Iya lain lagi. Intinya ini ada di atas nama orang ya. Iya sama orang. Biasanya kan apalagi orang. Iya. Karena ada orang miskin nggak punya motor dia minta beli kita beliin. Waktu kita nawar nego itu kita bilang ini kan gue beli motor bukan buat gua. Ini ada orang miskin nih butuh motor. Jangan segitu dah.
amal dong lu. Amal dong lu kan gitu, nggak boleh. Kata yang jual bodo amat loh, mana yang kau jual. Kedebat buat masjid aja kok. Iya, gitu. Umumnya kan begitu kita ngomong buat masjid ini saya nih jangan harus gitu dah kok gitu buat masjid. Sekarang mah bisa gitu Pak. Kata sih kok lah, gue mau kata Jumatan kan gitu. Iya. Kemarin-kemarin belum ngaji di rumah. Iya. Jadi kena unsurnya adalah saling ridho meridhoi, ada ikhlas, jangan sampai ada rasa tertekan. Gitu. Nggak enak gua. Ya. Cukup ya. Ada yang mau tanya silakan. Mumpung belum berangkat. Iya Pak. Nah, misalnya dari si aja dapat komisi dari perusahaan, dia sudah punya koordinator lagi. Iya. Jadi artinya si penjual tidak langsung dari si A tapi si B. Nah itu apa namanya si A tadi tidak menyampaikan berapa komisinya, kemudian dia ngasih kepada si B Semuanya. ala kadarnya gitu dibuka. Itu apakah ada istilah rahasia perusahaan dan begitu? Nggak ada lah. Nggak ada. Jadi nggak termasuk itu. Artinya yang itu ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan. Jadi harus dijelaskan bahwa kita nih di sana sekian. Ente mau kasih persental masa berapa terserah. Tapi ini emang anak belinya segini. Jadi kalau di sini pengen dapat lagi itu kan ada penipuan namanya. Ya. Walaupun si B tadi ikhlas menerimanya, misalnya dia tidak berapa. Ya contohnya yang saya sering ditanya orang, kita jadi bos, di bawahan kita banyak karyawan-karyawan kita. Katakanlah borong bangunan gini kan ya, orang-orang yang bawahan kan kerja per hari dia, nggak tahu kita sama atas tuh berapa per harinya. Kita kasih aja per harinya 50.000 atau 40.000, padahal kita ambil 70.000 harinya, itu nggak boleh. Jadi kita makan tenaga orang istilahnya, zolim. Yang kebanyakan terjadi seperti itu. Kontraktor dia memperkerjakan beberapa orang, dan orang yang kerja itu nggak dikasih tahu berapa harganya. Kecuali memang lu kerja sama gua nih, bukan sama orang-orang. Pokoknya lu gua mau cari untung berapa, lu mau kerja sama gua. Nah, kalau kita jelas lu kerja sama gua, iya. Itu kita memang udah dijelasin. Dia itu dengan si A tadi. Iya. Dia tidak hubungannya dengan perusahaan itu. Itu berarti dia cari keuntungan sendiri namanya. Itu boleh-boleh aja, ya, dijelasin gitu. Gua sih kalau mau dibilang dari sono gua dikasih gini, itu namanya kita nanti yang penting kita jelasin dulu, borong dulu cara borong sama atasan. Nah, kalau borong berarti kalau ada suatu resiko nanti anak buah kita nggak nanggung resiko, kita sendiri nanggung resiko. Itu. Jadi mau rugi mau untung itu tanggung jawab kita, baru bisa kayak gitu. Tapi udah anak buah kita kasih 40.000, pas terjadi kolab atau rugi bilang ini rugi nih ini. Lu mau bayar 2 bulan lah, nggak boleh. Jadi kalau memang kita udah nyatakan bahwa lu gue gaji seharian 40.000, itu resiko tanggung jawab kita semua. Kita jadi kerugian, kecuali ada kesalahan set plan ya, kerjanya nggak benar, barangkali bisa kita potong untuk yang kerja. Tapi kalau udah kita yang tanggung jawab semua, segala macam kerusakan resikonya kita tanggung semua, anak buah nggak nyenggol apa-apa. Boleh kayak gitu. Jadi kita yang borong, namanya borong langsung. Ada kebanyakan kalau ada terjadi kerugian, anak buah diajak-ajak, tapi dia ngambil untung, itu nggak boleh. Kebanyakan kayak begitu. Malah kadang-kadang kabur dia malah bosnya. Tinggal suruh nagih sama bos. Nah, awalnya katanya bosnya dia, pas sudah kolab dia kabur, suruh nagih diri langsung bos. Itu nggak boleh itu. Kalau memang kita tanggung jawab semuanya sepenuhnya boleh. Jadi itu karyawan kita jadi ya, bukan karyawan bos yang sono. Karena kita. Jadi kita dalam komisi ini dia apa namanya si konsumen itu tidak dari saya, tetapi dari orang lain. Kita ngambil juga situ. Apa namanya loh, pesan lo nulis saya aja lah. Iya, boleh gitu ya. Saya dapat. Dan saya kasih ke dia juga misalnya. Iya, itu bisa, tapi sepenuhnya tanggung jawab kita. Kalau Yang lolos segala macam administrasi. kalau di industri kan sekarang lagi berkembang outsourcing. Sehingga sebagian dari gaji mereka itu dipotong oleh perusahaan, itu untungan. Ya kalau memang dia sama-sama rela barangkali. Awalnya kan seperti
kita sekarang kan menjadi katakanlah yayasan ya, yayasan penyalur. Nanti tiap bulannya kan gajinya disampaikan ke yayasan, sehingga karyawan nagihnya bukan lagi ke PT, ke yayasan. Kalau memang dia tahu, yang karyawannya tahu dan ikhlas, boleh. Tapi kalau yayasan yang kerjanya nggak tahu sebetulnya berapa sih besar dia kerja di sono, itu nggak boleh. Oh, iya. Atau memang kita yang kontrak langsung sana ya, nanti kontrak langsung, dia kontrak ke kita, cuman saya tempatkan kamu di sana, gitu boleh. Jadi kamu saya angkat sebagai karyawan saya, otomatis kan kalau sakit apa tanggung jawab kita. Jangan kalau kita ngambil untungnya pas sakit mintanya ke sono, nggak boleh. Ada resiko apa ya tanggung jawab kita, nah itu boleh. Jadi kamu menjadi karyawan saya, karyawan tetap saya, namun saya tempatkan kamu di PT Anu, boleh gitu. Saya gaji kamu sekian. Nah, dengan demikian berarti kan segala hak-hak si pekerja tanggung jawab kita jadinya. Kalau cuman tapi hak pekerja sono, kewajibannya di sono semua, haknya di sono, kita hanya penyalur aja dan nggak dijelasin, nggak boleh. Harus jelaskan. Nah, emang sekarang begitu ya, pakai lewat yayasan ya, perusahaan iya perusahaan ini. Banyak. Udah? Cukup, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jamil muslimin wal muslimat min ummati nabiyina Muhammadin ma'in bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma in kana rizqana fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana qalilan fakathirhu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.